Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mukminah SPDI, guru PAI di SMP Negeri 3 Solear, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Banten. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG Daljab PAI tahun 2023 angkatan 1 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada kesempatan hari ini, Senin, tanggal 28 bulan Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja video praktek pembelajaran secara luring di SMP Negeri 3 Solear, Kabupaten Tangerang, Banten. Uji kinerja ini akan saya laksanakan di kelas 7 dengan judul materi menghindari gibah dan melaksanakan tabayun. Berikut videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Selanjutnya Ibu akan mengecek kerapihan ya, kebersihan ya. Ibu cek kebersihan dulu. Alhamdulillah kelas kita bersih ya, nggak ada sampah ya. Sekarang Ibu minta berdiri semua, Ibu cek kerapihannya. Kelompok ini alhamdulillah bagus ya, bagus, nggak ada yang dikeluarkan bajunya kan, alhamdulillah. Oke, bagus semua, rapi semua. Silahkan duduk kembali. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan dipimpin oleh ketua kelasnya. Erin, silahkan dipimpin doanya. Duduk siap. Sebelum belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai.
Bu. Raihan Rizkia Bia. Hadir, Bu. Rizka Septi Ramadhani. Hadiro. Tania Cahaya. Hadiro. Yuli Indriani. Hadiro. Oke, alhamdulillah hari ini hadir semua ya Nak ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita awali dengan ice breaking dulu ya. Ya, lihat ibu dan ikuti ibu ya. Oke, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Pembelajaran hari ini kita akan membahas materi yaitu ghibah, menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Ada yang tahu apa itu ghibah? Selain gosip, ada lagi yang tahu? Oke, hoax ya, kabar hoax ya. Oke, semuanya betul ya. Sebelumnya ya, Ibu mau memberitahu tujuan pembelajaran hari ini ya. Sebelum materi, kita harus tahu dulu pelajaran hari ini tujuannya kemana. Oke, dengarkan ya. Yang pertama, melalui pembelajaran ini peserta didik dapat mendeskripsikan pesan Islami untuk harmonisasi sosial dengan menghindari ghibah dan menumbuhkan sikap tabayun dengan benar. Ya, itu yang pertama ya. Yang keduanya, melalui pembelajaran discovery, peserta didik dapat menelaah perbedaan antara konten ghibah dengan kritik dan review produk di media sosial dengan benar. Oke, seperti itu ya tujuan pembelajarannya ya. Oke. Sebelum kita belajar di materi menghindari ghibah dan menegakkan tabayun, Ibu akan membahas materi minggu lalu ya. Kira-kira minggu lalu kita belajar apa sih? Betul. Oke ya. Ibu akan bertanya ya. 2 pertanyaan. Yang pertama, kenapa di saat ulangan atau di saat ujian kita tidak boleh menyontek? Kenapa sih tidak boleh menyontek? Ada yang tahu? Diskusikan dulu coba. Ada yang tahu tidak? Oke. Karena perbuatan yang tidak baik. Karena menyontek adalah perbuatan yang tidak baik dan akan dicatat oleh malaikat. Betul, bagus. Pertanyaan yang kedua, mengapa kita harus berkata jujur? Tidak boleh ghibah, tidak boleh gosip. Silakan diskusikan. Ya, kenapa? Karena perbuatan yang Karena ghibah atau bergosip termasuk salah satu perbuatan yang tidak terpuji dan akan dicatat oleh malaikat. Rocky Pamati. Betul, bagus. Tadi Ibu sudah mereview ya. Sekarang kita lihat infografis ya. Menghindari ghibah dan menegakkan tabayun. Kita lihat di sini ada gambar lidah nih ya, disilang ya. Islam melarang ghibah. Kenapa sih Islam itu melarang ghibah? Ghibah itu disilang ya, keluar dari lidah. Kenapa? Karena ghibah itu perbuatan yang tidak baik. Perbuatan tidak baik yang merugikan orang lain dan diri sendiri. Oke, berikutnya berpijak pada informasi benar atau tabayun. Nah, jadi kita tidak boleh percaya dengan kabar yang hoax. Seperti itu ya, harus berpijak
hebatnya. Berikutnya siapa yang bisa berpantun? Saya, Bu. Oke, dari kelompok 6. Ya, Bu. Ya. Pergi ke pasar beli biji-bijian, biji kacang dan biji kemiri. Gibah jadi perbuatan jijik kan? Cara makan pakai saudara sendiri. Oke, kita masuk ke materi inti. Ayo, baca bersama-sama. Oke, ya, itu judul materinya ya. Berikutnya pengertian gibah. Ya, di sini ada pengertian gibah menurut istilah. Ayo bersama-sama. Oke. Jadi gibah itu menjelekkan keburukan orang lain. Kok Bu Mimin hidungnya tidak mancung ya? Nah, pesek. Nah, itu contohnya ya. Itu ada lagi gibah ya. Berikutnya, ayo dibaca lagi bersama-sama. Jadi gibah itu hukumnya haram ya. Perbuatan keji dan dosa besar. Ada enggak? Ada tidak yang suka menggibah? Tidak ada ya. Sekarang sudah tahu ya, termasuk ke dalam dosa besar. Jadi sekalipun hidung Ibu Mimin kurang mancung, jangan diomongin ya. Karena itu adalah termasuk gibah dan akan mendapatkan dosa besar. Nanti Ibu Mimin masuk surga ke kanan, yang ngomongin masuk ke neraka kiri. Mau tidak? Tidak. Kirain mau. Di neraka kan ada malaikat apa tuh? Di apa di neraka? Malaikat siapa? Yang di neraka? Penjaga di neraka, keriduan penjaga di surga. Itu ya. Oke ya. Lanjut. Mari kita simak videonya ya Nak, ya. Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas rangkuman materi PAI kelas 7 bab 8, yaitu menghindari gibah dan melaksanakan tabayun. Materi ini sudah kurikulum merdeka ya. Mari kita mulai dengan gibah. Gibah berarti menggunjing, membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain. Pada gibah terdapat pembicaraan mengenai kejelekan atau aib orang lain, dan apabila dia tahu, dia tidak menyukainya. Islam melarang umatnya untuk gibah karena diibaratkan seperti orang yang memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 berikut ini, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Nah, karena Allah telah melarang manusia untuk melakukan gibah, jelas hukum melakukan gibah adalah dosa ya. Lalu kenapa orang-orang masih melakukan gibah? Ada beberapa alasan mengapa bisa terjadi gibah. Antara lain, membicarakan keburukan orang lain dengan keinginan mengangkat derajat dirinya sendiri.
sikap iri terhadap keberhasilan dan kesuksesan orang lain, sikap egois yang cenderung merendahkan orang lain, balas dendam terhadap orang lain atas perilaku terhadap dirinya, amarah yang tidak terkendali, serta bercanda tanpa disadari dengan merendahkan orang lain. Lalu bagaimana nih caranya menghindari gibah? Caranya adalah berkumpul dengan orang-orang yang soleh, menyadari diri bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci seseorang yang menggunjing, berintrospeksi diri dengan melihat aib diri sendiri dan selalu berusaha memperbaikinya, menjaga lisan, berpikir positif, serta memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa. Selanjutnya, tabayun. Secara bahasa, tabayun berarti mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas dan benar keadaannya. Adapun menurut istilah, tabayun adalah proses yang dilakukan untuk meneliti dan menyeleksi berita dengan sikap tidak tergesa-gesa dalam memutuskan, sehingga permasalahan menjadi jelas dan benar. Perintah untuk tabayun itu ada dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 berikut ini. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan sesuatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Tabayun saat ini merupakan tantangan tersendiri, apalagi di era modern. Sosial media menjadi sarang berita hoaks yang sangat mudah mempengaruhi kita. Berikut ini ada beberapa dampak negatif yang dibawa dari sosial media, antara lain kebebasan informasi yang cenderung negatif, seperti hoaks dan pornografi, sikap sosial yang melemah, serta kelalaian dalam kewajiban agama. Jadi bagaimana nih agar kita bisa bertabayun dalam menggunakan sosial media? Caranya adalah hati-hati dengan judul yang provokatif, cermati alamat situsnya, periksa dulu faktanya, cek juga keaslian fotonya, serta ikut serta grup diskusi anti-hoax. Yang terakhir, hikmah tabayun. Ada beberapa hikmah dalam melakukan tabayun, antara lain berhati-hati dalam menerima berita, menghargai orang lain sehingga tidak terjadi kesalahpahaman, berbaik sangka terhadap sesama sehingga dapat menimbulkan kerukunan dan kedamaian, persatuan dan kesatuan dapat terjaga dengan baik, serta menciptakan kerukunan dan kedamaian di masyarakat. Baiklah anak-anak, demikian video pembelajaran tentang gibah dan tabayun ya. Kira-kira sudah mengerti semua? Oke, kalau sudah mengerti ya, Ibu akan membagikan LKPD ya. Nanti kalian belajar cara berkelompok ya. Ibu membagikan LKPD, kalian siapkan buku tulis dan buku paletnya dibuka ya. Oke. Peganglah. Sekarang kalian lihat di LKPD-nya, ayo. Yang dilihat di situ ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab secara berkelompok ya. Kalian diskusikan jawabannya ya. Oke, dimulai dari sekarang ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri,
kreatif dan bernalar kritis. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai diskusinya? Sudah terjawab semua soal-soalnya? Nah, baiklah ya. Kalau begitu, Ibu mau bertanya ke kelompok beberapa kelompok ya, dan Ibu juga mau jawaban dari kelompok lain. Seperti itu ya. Oke, kira-kira kelompok mana nih yang mau bertanya duluan? Oke, Rizka, kelompok 2 ya. Oke, silakan. Nama saya Rizka. Ya, Saya ingin Rizka. bertanya ke kelompok 1. 1. Mengapa gibah dilarang oleh agama? Mengapa gibah dilarang oleh agama? Ayo, dirembukan. Sudah ada kan jawabannya tadi sudah punya kelompok? Oke. Karena gibah merupakan sifat tercela yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim yang bergibah atau bergunjing akan mendapatkan dosa besar. Maka dari itu gibah harus dijauhi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, betul apa salah? Betul. Berikutnya masih ada yang mau bertanya? Saya betul. Oke, kelompok 3, silakan. Nama saya Amanda. Amanda, Ya, saya ingin bertanya bagaimana cara menghindari gibah. bagaimana cara menghindari gibah? Ada yang bisa dari kelompok mana nih? Kira-kira ada yang bisa? Oke, kelompok 6. 1. Berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Yang kedua, Menyadari diri bahwa Allah Subhanahu wa taala membenci seorang yang mengunci saudaranya. oke. Berikutnya masih ada? Ketiga, berintrospeksi diri dengan melihat aib diri sendiri dan selalu berusaha memperbaikinya. Oke. Berikutnya, Menjaga lisan. menjaga lisan. Oke. Kelima, berpikir positif. Berpikir positif. Kelima, bagus, betul ya. Oke. Baiklah anak-anak, sekarang kita sudah mulai bisa menarik kesimpulan ya dari materi yang kita bahas hari ini. Oke, kira-kira kelompok mana nih yang bisa menyimpulkan? Oke, kelompok 4. Ayo silakan. Kesimpulannya adalah Yang kurang sayang. kesimpulannya adalah kita sebagai umat muslim harus menghindari gibah karena gibah merupakan kegiatan yang tercela dan menegakkan perbuatan tabayun karena tabayun merupakan perbuatan yang terpuji. Bagus. Berikutnya masih ada dari kelompok lain. Oke, kelompok 1. Kesimpulannya adalah karena gibah akan merusak keimanan seseorang dan tabayun akan meningkatkan keimanan seseorang. Bagus, tepuk tangan. Bisa satu lagi ya, satu lagi kesimpulan dari kelompok mana nih kira-kira? Oke, kelompok 5. Kesimpulannya adalah gibah merugikan diri sendiri dan orang lain dan tabayun akan keimanan. Bagus. Oke. Oke ya, semuanya sudah mengerti, semuanya sudah bisa menyimpulkan ya. Oke, sekarang Ibu tarik kesimpulan ya dari pendapat beberapa kelompok ya. Yang pertama, gibah. Gibah itu dilarang karena salah satu sifat tercela ya. Kenapa dikatakan sifat tercela? Karena akan merugikan orang lain ya. Dengan membicarakan keburukan orang lain, maka orang lain akan merasa rugi dan tersakiti. Seperti itu ya. Yang berikutnya adalah tabayun ya. Tabayun merupakan salah
menegakkan tabayun. Alhamdulillah ya. Ibu tutup ya pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Silakan dirapikan bukunya. Alhamdulillah. Sebelum kita pulang, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Ayo silakan ketua kelasnya. Duduk siap. Siap. Sebelum pulang sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillah.